Soal yang pertama, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli, lalu berikan komentar tentang kelebihan dan kelemahan dari pendapat tersebut. Yang pertama, Oppenheimer-Lauterpacht. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Yang kedua, G. Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Dan yang ketiga, Konferensi Wina tahun 1969. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu. Kelebihannya yaitu mendefinisikan tentang kesepakatan atau persetujuan antar negara, dan kelemahannya tidak mencantumkan hak dan kewajiban seperti apa yang diterapkan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional. Yang kedua, penjelasan tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama, treaty atau traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum yang sama. Yang kedua, convention atau konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting. Yang ketiga, agreement atau persetujuan adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti traktat. Yang keempat, charter atau piagam. Istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang memerlukan fungsi administratif. Yang kelima, protokol atau protokol, persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Yang keenam, declaration atau deklarasi adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang ketujuh, final action adalah ketentuan penutup, yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 8. Agreed minutes and summary records, yaitu suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Yang ke-9, Memorandum of Understanding, yaitu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Yang ke-10, Agreement, yaitu suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Yang ke-11, Exchange of Notes, yaitu perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. 12. Proses verbal dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Yang ke-13, modus vivendi, yaitu suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap terperinci. Soal yang ketiga, ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral berciri-ciri adalah aturan yang dibuat tidak bersifat universal, sedangkan perjanjian multilateral adalah aturan yang dibuat bersifat khusus dan umum. Soal yang keempat, tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional yang pertama sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Yang kedua, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara. Sedangkan tujuan perjanjian internasional yang pertama mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa, dan yang kedua untuk menciptakan akibat-akibat hukum.